Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Pratama, NIM 197, kelas MBS 5F. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah organisasi memerlukan manajemen. Jawabannya sangat perlu, karena yang pertama untuk memudahkan pencapaian tujuan baik tujuan organisasi maupun tujuan pribadi. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan membutuhkan manajemen. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha pencapaian tujuan menjadi lebih mudah. Ada 4 tujuan manajemen dalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan sosial. Tujuan sosial manajemen adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Yang kedua adalah tujuan organisasional. Tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga adalah tujuan fungsional. Tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, tujuan individual. Tujuan individual adalah tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Ada tujuan tertentu betapa pentingnya kemampuan mengorganisasi bagi seorang manajer. Suatu perencanaan yang kurang baik, tetapi organisasinya baik, akan cenderung lebih baik hasilnya daripada perencanaan yang baik tetapi organisasinya yang tidak baik. Secara ringkas, unsur-unsur organisasi yang paling dasar adalah: yang pertama, harus ada wadah atau tempatnya untuk bekerja sama. Yang kedua, harus ada orang-orang yang bekerja sama. Yang ketiga, kedudukan dan tugas masing-masing orang harus jelas. Yang keempat, harus ada tujuan bersama yang mau dicapai. Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemennya. Pekerjaan itu akan berhasil apabila manajemennya baik dan teratur, di mana manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat dengan melakukan proses tertentu dalam fungsi yang terkait. Maksudnya adalah serangkaian tahap kegiatan mulai awal melakukan kegiatan atau pekerjaan sampai akhir tercapainya tujuan kegiatan atau pekerjaan. Pembagian fungsi manajemen menurut beberapa ahli manajemen diantaranya yaitu menurut Dalton, dalam manajemen, fungsi manajemen terbagi menjadi 3: perencanaan, pengorganisasian, dan controlling. Menurut George, ada 4: perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pelaksanaan. Menurut Kohn dan Donnell, ada 4 juga: planning, organizing, controlling, directing, dan lain-lain. Untuk menjaga keseimbangan di antara 7 tujuan yang saling bertentangan, manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti pimpinan, pegawai, pelanggan, serikat kerja, pemilik, dan karyawan maupun pelanggan, konsumen, supplier, serikat pekerja, asosiasi perdagangan, pemerintah, dan masyarakat. Untuk mencapai efisien dan efektivitas, banyak cara untuk mengukur hasil kerja suatu organisasi, dan salah satu yang umum adalah efisiensi dan efektivitas. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar dengan perbandingan antara sumber daya yang digunakan berdasarkan perhitungan rasio atau perbandingan terbaik
antara output dan input, artinya beberapa output yang dihasilkan dalam proses dibandingkan dengan input yang masuk. Singkatnya, makin besar output yang dihasilkan dan semakin kecil input yang diperlukan, maka semakin efisien. Jadi, seorang manajer dikatakan efisien apabila ia mampu mencapai hasil yang lebih tinggi dibanding dengan masukan-masukan yang digunakan. Efisiensi organisasi mungkin lebih mudah terjadi jika ada keterlibatan warga negara dalam kerja pemerintah. Efisiensi saja tidak cukup, tetapi juga menghendaki adanya mekanisme rasional dalam organisasi. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, atau dengan kata lain, seorang manajer dapat dikatakan efektif apabila dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan atau metode yang tepat untuk mencapai tujuan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.